Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bray, hari ini kita berkesempatan akan jalan-jalan ya sekeliling dari Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kita ada satu narasumber yang luar biasa untuk wilayah ini yang merupakan kabupaten ini dari Pangkalan Kerinci. Jadi jelas Patriani di channelnya Patriani VJ kali ini ada hal yang spesial mengenai penanganan wabah. Tapi jangan lupa, walaupun dengerin di rumah atau juga melihat dari rumah atau memantau situasi dari rumah atau stay home saja, jangan lupa pakai masker. Oke, Bray, kita akan lanjutkan, akan memperkenalkan narasumber kita hari ini. Oke, Bray. Seperti yang sudah dijanjikan tadi, saya akan menghadirkan narasumber yang spesial di channelnya Patriani VJ. Jangan lupa pakai masker. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Camat kita, Camat Pangkalan Kerinci ya. Waalaikumsalam. Iya, Bapak Dodi Asma Saputra SSTP ya, masih muda sekali. Sehat? Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat ya Pak Dodi ya? Harus semangat. Harus semangat. Maaf, kita memang harus pakai ini ya, pakai masker ya untuk kewaspadaan. Kita juga berjarak ini, Bray. Harus social distancing ya. Iya, betul sekali. Dan Pak Camat, nah ya. Ini kami perkenalkan dulu, Camat Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Nah, di Kabupaten Pelalawan ini Pak Camat sudah positif kemarin 4 orang ya, 4 orang terkena wabah atau virus corona COVID-19 ini. Tentunya lebih waspada lagi ya Pangkalan Kerinci. Bagaimana pendapat dulu dari Pak Camat sendiri mengenai kecolongan nih, termasuk kecolongan warganya terinfeksi virus corona nih 4 orang lagi. Bagaimana nih tanggapan dulu? Ya, jadi memang COVID-19 ini bukan persoalan kita di Pangkalan Kerinci ini saja. Ini persoalan kita seluruh dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jadi mungkin khusus di Pangkalan Kerinci semenjak adanya wabah ataupun semenjak Presiden Jokowi mengumumkan adanya kasus positif di Indonesia, nah baru mulai di kita mulai terasa bagaimana COVID-19 itu berada di tengah-tengah kita gitu. Memang di awal dulu pada saat pengumuman COVID-19 positif di Indonesia, kita sudah melakukan beberapa pola pencegahan, memang menghimbau masyarakat melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa wilayah, tentunya di ruas-ruas jalan yang kita anggap rawan, karena memang Pangkalan Kerinci ini kan daerah perlintasan juga nih. Jadi kita bekerja sama dengan pihak kepolisian, tentunya dalam hal ini Polsek Pangkalan Kerinci, Puskesmas, dan pihak perusahaan bekerja sama bagaimana melakukan ataupun memberikan himbauan kepada masyarakat. Ya tentunya bagaimana menghadapi pandemi COVID-19 ini gitu. Tentunya kita berharap masyarakat tidak usah panik ya, yang jelas kita tetap jaga kesehatan, jaga stamina, melakukan perilaku hidup bersih dan sehat di ya tentunya diri kita sendiri, di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan. Mungkin itu. Baik, sejauh ini karena sudah ada terinfeksi kemarin 4, sejauh ini apa kesiapan dari Kecamatan Pangkalan Kerinci dalam penanggulangan virus corona ini? Ya, jadi memang semenjak ada kasus positif, nah ini mungkin kami himbau juga nih kepada masyarakat, kemudian yang nonton channel ini, khusus yang di Pangkalan Kerinci, kalau memang ada histori perjalanan dari zona merah terhadap pandemi ini, silakan laporkan ke Pak RT, kemudian nanti atau ke posko layanan yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah, agar apa, kita bisa melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang baru datang dari red zone itu gitu, atau zona merah ini gitu. Nah, satu contoh kasus kemarin kita mendengar informasi bahwa ada ketidakjujuran salah satu warga kita yang mungkin enggan menyampaikan
histori perjalanannya gitu, sehingga yang kita khawatirkan terjadi di Kota Pangkalan Kerinci ini khususnya gitu ya. Ada 2 orang, awalnya 2 orang kasus positif di tempat kita. Nah, setelah dilakukan tracing, kemudian itu kalau ada kasus positif ada di wilayah kita, memang Pemda, pemerintah daerah itu melakukan tracing terhadap orang yang pernah kontak terhadap pasien positif ini gitu. Jadi kita lacak melalui puskesmas, dinas kesehatan tentunya, men-tracing orang-orang yang pernah kontak dengan pasien positif ini gitu. Nah, sekali lagi kita berharap ini bukan aib gitu, ini bukan aib, ini masalah virus corona ini bukan kayak HIV gitu. Ini yang harus ini. Jadi jangan disembunyikan, sampaikan agar apa? Kita mencegah penyebarannya gitu. Kita mencegah penyebarannya, jangan sampai nanti gara-gara 1 atau 2 orang itu semua bisa ke yang lain gitu. Melebar, jadi dan tidak putus mata rantainya. Ya, itu tidak putus. Nah, kita sekarang ini bagaimana mencegah penyebaran virus itu gitu. Nah, itu yang kita terus sampaikan ke masyarakat. Tentunya yang tidak keluar rumah, memakai masker kalau bepergian atau segala macam. Kalau tidak ada kepentingan di luar rumah, stay at home gitu. Jangan keluar rumah gitu. Baik, artinya memang betul-betul kalau seandainya pun keluar tetap memakai masker pakai masker, kemudian juga menjaga jarak, ini yang paling penting ya, supaya jangan berkumpul ya. Jadi sekarang ini jangan kan masyarakat, anak-anak sekolah pun diliburkan Pak Camat ya. Betul. Baik, ini kan mengenai penanggulangan sejauh ini bekerja sama dengan pemerintah daerah, apa yang telah diberikan ke tengah-tengah masyarakat. Jadi memang setelah ada kasus positif, kita lebih intens ke masyarakat, menyampaikan ya dari berbagai dari puskesmas kita, kemudian dari pihak polisian, TNI, menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak beraktivitas di luar rumah atau mengurangi aktivitas di luar rumah gitu. Jadi memang ini jadi keluhan juga sih sebenarnya di masyarakat, khususnya yang biasanya berjualan, kalau ini dibatasi ataupun tidak boleh keluar ya terganggu juga terhadap ekonominya gitu. Nah, hari ini kita sudah melakukan pendataan juga, sudah mulai melakukan pendataan. Pendataan apa ini, Bu? Pendataan masyarakat yang terdampak. Yang terdampak akibat COVID-19 ini gitu. Jadi yang ekonominya terganggu lah, kira-kira kalau ada masyarakat kita yang biasanya berjualan di sekolah nih misalnya. Di sekolah, karena sekolah sudah hampir 2 bulan libur, mungkin penghasilan mereka sudah tidak ada sama sekali gitu. Nah, itu orang-orang yang seperti itu kita data, yang mudah-mudahan nanti ada bantuan dari pemerintah. Yang hari ini juga sudah ada beberapa kalangan, organisasi, kemudian yang sudah memberikan bantuan juga ke masyarakat kita yang terdampak COVID-19 ini gitu, terhadap pandemi COVID-19 ini gitu. Baik, berarti artinya Kecamatan Pangkalan Kerinci sangat memperhatikan masyarakat yang kita berupaya semaksimal mungkin, karena memang ini wabah virus ini mungkin baru terjadi saat ini dan kita belum pernah mengalami hal yang serupa seperti ini gitu. Dan bukan hanya kita ya, Indonesia, dunia bahkan yang mengalami seperti ini gitu. Dan ini kita belum ada kesiapan dari awal sebetulnya. Tapi walaupun demikian pada saat ini sudah dilakukan penanggulangan tentunya Pak Camat. Tentunya pasti. Baik, dari sekian ada penanggulangan, kemudian ada bantuan di tengah-tengah masyarakat. Ada yang ingin Pak Camat dengan ada nggak wacana akan dilakukan pemantauan sosial besar-besaran yang dilakukan mungkin di kabupaten atau kota sebelah sudah melakukan hal demikian. Ini kita punya kesiapan nggak seperti ini? Jadi memang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar yang hari ini, yang besok tanggal 17 April akan dilaksanakan oleh Kota Pekanbaru. Nah, kita Pemda apa yang disampaikan Bupati, mungkin kalau untuk melakukan PSBB di Kabupaten Pelalawan tentunya perlu kajian. Perlu kajian lebih lanjut lagi ya. Karena kita ini daerah perlintasan. Lintas timur Sumatera ini kan berada di kota kita juga. Iya, betul sekali. Jadi, memang kita dilewati ya. Iya, kita dilewati. Nah, mungkin untuk melakukan PSBB ini perlu kajian yang sangat mendalam, dampak dan resikonya seperti apa gitu. Untuk sementara belum dibutuhkan. Mungkin nanti dari tingkat pimpinan yang melakukan kajian-kajian inilah yang bisa menentukan apakah ini
perlu atau belum perlu dilakukan PSBB gitu. Baik, untuk sementara ini suasana Pangkalan Kerinci, wilayah kinerja dari Pak Camat ini masih kondusif. Ya alhamdulillah hari ini kita dapat kabar baik juga dari 4 pasien positif yang diumumkan beberapa waktu lalu. 2 diantaranya sudah dinyatakan sembuh. Hasil swab yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan juga sudah menyampaikan yang 2 positif kemarin itu sudah alhamdulillah sudah negatif sekarang. Jadi tinggal 2 lagi kasus positif yang ada di tempat kita saat ini gitu. Nah tentunya pola pencegahan ini yang terus kita coba galakkan, kita tingkatkan gitu. Kami juga berpesan ini ke masyarakat Pangkalan Kerinci, khususnya pelaku-pelaku usaha gitu yang berada di kota Pangkalan Kerinci ini, untuk tetap menjaga, kami tidak melarang ya, tidak melarang berusaha, tapi kami hanya menghimbau bagaimana menjaga physical distancing ini gitu. Jadi kalau misalkan ada warga ataupun nasabah yang ingin berbelanja di tempat usahanya, usahakan jaga jarak, kemudian jaga kebersihan, siapkan tempat cuci tangan, hand sanitizer. Kalau memang mereka tidak pakai masker, jangan dilayanin. Itu himbauan kita sudah mulai keras ke sana gitu. Jadi memang betul-betul kesadaran masyarakat itu juga kita minta juga gitu kan, bagaimana penyebaran ataupun kontak terhadap sesama ini dijaga betul gitu. Betul. Dan karena ini, kita nggak tahu nih. Iya betul. Di antara kita nih berpotensi. Karena sekarang gejala mereka yang ada virus COVID itu belum, tidak dengan gejala. Ya, tidak tanpa gejala gitu. Tanpa gejala ya, tidak dengan gejala. Jadi sulit juga kita kadang-kadang ya kita dianggap kita nih sehat-sehat saja, ternyata kita ada virus itu gitu. Baik. Nah ini kalau berbicara tentang kita bersyukur karena dari 4 sudah sehat 2, otomatis ini kan kinerja dari kesehatan, kemudian kinerja pemerintah daerah juga sangat mendukung ya untuk pencegahan virus corona ini. Dan Pak Camat bisa sampaikan ke masyarakat ya, karena ini kan ada tadi ya himbauan mengadakan tempat cuci tangan, itu sudah ada di perusahaan-perusahaan yang tidak memperbolehkan orang masuk ke dalam gedung tanpa memakai masker. Sudah ada penegasan demikian. Nah, himbauan masyarakat kepada masyarakat, Pak Camat ingin sampaikan apa kira-kira pesan kesan untuk masyarakat, silakan. Baik, melalui akun Fatriani VJ ini kami berharap, pemerintah tentunya berharap kepada seluruh masyarakat khususnya di Kota Pangkalan Kerinci ikuti himbauan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Apa saja itu? Yang pertama, untuk menjaga kebersihan pastinya, menjaga kebersihan, sering-sering cuci tangan, perilaku hidup bersih dan sehat itu harus diterapkan. PHBS itu harus diterapkan. Jaga jarak, physical distancing, physical distancing itu sangat diperhatikan betul gitu. Kita tidak tahu, kita kontak dengan orang, kita mungkin bersalaman, ini mungkin sudah dihindari juga. Salaman, tidak berpergian di luar rumah kalau yang hal-hal yang tidak perlu. Tapi kalau ada kebutuhan yang sangat mendesak di rumah, mungkin kehabisan beras atau apa, kita persilakan gitu. Tapi setelah hal-hal yang diperlukan itu sudah dibeli, ya kembali lagi ke rumah. Kita sarankan untuk isolasi mandiri di rumah gitu. Jangan ada kegiatan-kegiatan di luar rumah gitu. Itu kita syaratkan. Kemudian tidak mudik. Nah, ini kan kebetulan mau lebaran nih. Mau lebaran, mau puasa juga, himbauan pemerintah juga tidak ada lagi buka bersama. Tidak ada lagi. Ini biasanya kan kalau kita kebiasaan masyarakat kita di sini, kalau tradisi masyarakat kita di sini kalau mau masuk bulan puasa itu ada syukuran atau itu sudah tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Ziarah kubur misalnya juga. Kemudian lagi nanti tarawih. Ditiadakan ya? Ditiadakan. Jadi saran kita juga untuk tidak mudik gitu, tidak mudik ke kampung halamannya. Kenapa? Karena mencegah penyebaran tadi gitu. Kita nggak tahu, kita nanti mudik balik kampung, kita yang bawa virusnya atau apa, sebagai carrier ini yang bahaya gitu, yang tadi yang orang tanpa gejala tadi yang bahaya gitu. Jadi itu, jadi mohon betul diikuti himbauan-himbauan pemerintah. Mungkin udah
di beberapa tempat juga sudah ditaruh spanduk, baliho, himbauan bagaimana mencegah COVID-19 ini menyebar di tengah-tengah masyarakat kita gitu. Nah, kalau ada gejala, silakan nanti sampaikan ke puskesmas terdekat, ke posko-posko yang ada gitu. Insya Allah tim kita dari kecamatan, dari puskesmas, tentunya puskesmas kecamatan, tentunya dari dinas kesehatan juga, ini sampai hari ini mereka garda terdepan untuk mengantisipasi ini gitu. Jadi itu harapan kita, masyarakat ini betul-betul memunculkan kesadarannya gitu untuk ini bukan sekali lagi ini bukan aib. Kalau ada gejala-gejala sampaikan. Kemudian ini juga virus ini tidak kelihatan, lawan kita nggak kelihatan ini. Jadi ya betul-betul sama-sama kita jaga. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan pandemi ini segera berakhir di tengah-tengah kita. Baik, terima kasih Pak Camat. Assalamualaikum sahabat semua yang ada di channel Fatrani VJ. Demikian wawancara khusus kami dengan Camat Pangkalan Kerinci, Bapak Dodi Asma Saputra, yang luar biasa dalam pencegahan virus corona ini. Dan kita berharap mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu di Kabupaten Pelalawan. Kita sehat semua, kinerja terus berjalan Pak Camat, dan sukses kita dalam menjalani kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.